Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan belajar cara membuat denah sampai dengan potongan. Nah, langkah pertama ya seperti biasa kita menentukan terlebih dahulu satuan gambar kita. Ketik UN enter. Nah, di sini saya biasanya memakai sentimeter dengan precision 0. Kalau teman-teman terbiasa dengan meter ya pakai aja meter. Oke, kemudian oke kan. Setelah itu saya membuat denahnya itu ukurannya 6 kali 17. Ketik rectangle REC enter, klik sekali. Kemudian ketik 6 meter kali 17 meter. Oke. Nah, dan jadi seperti ini gitu ya. Kemudian ini kita explode aja. X enter. Nah, di sini saya bagi ruang-ruangnya ini. Di bagian belakang saya mau ada, ini kita hidupin dulu polarnya atau ortho aja. Oke. Ya, ini copy selection, klik sekali, tarik ke bawah. Di bagian di situ saya membuat kamar mandi 2 meter. Kemudian ada kamar 3 meter. Kamar 3 meter. Oke, ini copy lagi. Di sini ada kamar mandi di bagian ini ya. Kemudian ada kamar lagi. Ya. Setelah itu sini ada teras 2 meter. Yep. Kemudian ini bagi tengah. Ya. Bagi tengah ini trim. Ini trim. Oke, kemudian ini untuk kamar mandi tadi 150. Ini kita TR, klik di sini, spasi. Yep. Nah, kamar mandi, kamar-kamar. Di bagian sini ada ruang tamu. Ini saya mundurin 1 meter aja. Supaya apa? Menjaga privasi. Gitu. Nah, kemudian di sini, di bagian ini, sama ini, saya mau buat ruang keluarga 3 meter. Oke, nanti di bagian ini ada dapur gitu ya. Oke, kemudian di sini kamar mandi 1,5 meter teman-teman ya. Yep, TR enter 2 kali. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini kita kasih carport aja 5 meter. Yep, sampai sini. Oh, ini kita mundurin aja lagi ya. Lahannya sampai sini aja. Sorry, bukan lahan ininya ya, apa bangunannya aja. Kalau lahannya ini kita katakanlah lahannya ini misalnya segini. Karena kita nanti bukan mau pakai atap lana, kita mau pakai atap limas yang seperti ini. Yang dia kalau kiri kanannya itu nggak ada lahan orang, lahan kita semua gitu. Gitu. Oke, ini carport, ini teras, taman, kamar-kamar, kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, kemudian ada taman lagi. Karena ini dia kiri kanan depan belakang ada lahan lagi, ini kita hapus aja ya. Oke, seperti itu. Oh ya, kita pisahkan dulu layernya. Kita buat layer as. Oke, misalnya warnanya abu-abu aja ya. Ini oke, seperti itu. Nah, setelah jadi denahnya ya kita buat kolom misalnya kolom warna mana yang bagus, warna ini aja. Oke, kemudian pilih kolom rectangle 15,15. Oke, kemudian buat garis bantu. Setelah itu ya pilih rectangle-nya, kemudian copy selection, klik dari tengah ya, arahkan ke sini. Yep,
Seperti itu teman-teman ya. Ini kita matikan dulu, ganti ke polar. Oke, di setiap sudut dinding kita kasih kolom ya. Di sini juga. Sini juga. Cuman ini nanti kita munduri aja. Iya, seperti itu. Oke. Nah, untuk di untuk di teras kita kasih kolom 30 mempercantik aja. Oke, seperti itu. Oke, ini kita trim ya supaya dia bagus. Oh ya, di sini kita kasih lantai dulu ya. Sekitar 80. Oke. Kemudian ini kita ya gini aja dulu, nanti kan kita mau buat dinding lagi. Oke. Kita mau buat dinding. Kita buat dinding. Kita kasih warna apa ya? Warna mana bagus ini? Warna ini. Nah, ini. Oke, kemudian masuk ke layer dinding, ketik ML enter, kemudian ketik J enter, ketik Z supaya ngambilnya dari as, ngambilnya dari tengah gitu, tekan enter. Setelah itu tekan S enter, masukkan ukuran dindingnya. Ukuran dinding berapa? 15. Enter. Oke, klik dari sini ke sini, enter, enter lagi, klik dari sini ke sini, enter lagi. Oke. Ya, enter aja ya teman-teman. Kenapa nggak langsung dari sini aja gitu ya? Langsung. Jadi misalnya kalau kita mau ngambil apa? Mau ngambil midpointnya nanti agak susah sebenarnya. Jadi saya biasanya satu-satu seperti ini supaya ngambil midpointnya gampang. Gitu sih. Ya kalau teman-teman sukanya langsung, boleh aja, nggak masalah. Ini semua apa ya? Ya sesuai inilah, sesuai selera kalian lah. Mau enaknya kayak mana gitu. Oke. Yup. Cuman ini kan biar lebih rapih aja. Garis-garisnya tidak ada yang bertimpah-bertimpahan gitu. Yup. Nah, udah jadi kan? Karena ini apa? Karena ini teras ya ngapain pakai dinding gitu. Lagian kiri kanan kita lahan luas gitu, nggak ada rumah orang, nggak masalah ya. Nah, ini lantainya sampai sini. Kita rubah. Ini layer lantai kita buat dulu. Lantai warna ini mungkin ya. Oke, kita pilih, kemudian lubang layarnya. Oke, kita offset. Untuk tangganya, tangga di teras itu ya, teras belakang 30 aja. Kemudian F enter atau fillet, klik sekali. Oke. Atau kebesaran ya kayaknya itu bisa 25 boleh, 25 offset 25. Yep. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini juga kita rubah dulu untuk layernya ya.
Oke, ini kita mundur ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian lantai depan ini. Nah, seperti itu teman-teman, oke. Nah, kalau mau lebih detail lagi, kita buat ininya ya. Arsiran untuk dindingnya. Jadi layer asnya ini kita matikan dulu. Ini kita rubah dulu ya. Kita rubah ke 0 aja dulu. Kemudian layer asnya kita matikan. Ya, klik ini sekali, klik ke sini sekali. Nah, itu jadi mati dia ya. Karena kita mau buat ini plesteran untuk dinding gitu. Tapi sebelum itu ada baiknya, bentar ya. Sebelum itu kita buat ini dulu sih. Buat pintu dan jendela dulu, biar nanti lebih rapi aja. Oke, kita buat jendela dan pintu. Oke, kita buat kusen. Ganti warnanya, mungkin warnanya ini aja kali ya. Ini. Oke. Kusen, ketik rectangle, klik sekali, ketik 5,15. Oke. Kemudian pilih rectangle 2,80. Oke, kemudian move dari sini. Oke, kemudian C, enter. Oke. Iya, seperti itu. Kemudian trim. Ini kita blok aja ya. B, enter. Kemudian select object, pilih ini, enter. Kasih nama kusen pintu. Pintu aja, pintu. Oke. Nah, jadi dia menyatu gitu ya. Kemudian ini kita pindahi ke sini. Oke, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita buat jendela. Yep, ini 60. 60. Kita copy ke sini. Copy lagi. Yep, ini pindahi. Letakkan ke. Nah, ini kan agak susah ya. Kita trim dulu ini. Kita mundurin ke sini. Kita hapus. Oke. Lalu kita letakkan ke sini. Nah, seperti itu. Yep. Nah, kemudian yang ini kita bisa copy lagi ke sini. Iya, letakkan di midpoint-nya teman-teman ya. Ya, ini juga seperti itu. Iya. Kemudian di ruang keluarga juga saya mau buat ada jendela. Oke, ini kita rotate aja. Oke, di dapur juga ada. Ya biar lebih terang. Pas mau masak tuh biar lebih terang deh. Di kamar mandi juga dibuat, cuman ventilasi gitu aja. Nah, ini kita kurangi jadi 40 cm ya, berarti kurang 20. Iya, kita mundur ke sini. Nah, seperti itu. Oh, ini kurang ke tengah ya. Iya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini kita copy. Kita mirror aja langsung.
MI, enter, klik sekali, enter, klik sekali, yep, sekarang ke sini. Oke, ini kita terima aja langsung, TR, enter 2 kali. Nah, karena nggak bisa di trim, ini kita munduri sampai sini. Kita hapus. Ini kita munduri. Iya, seperti itu. Oke, nah ini kebiasaan saya. Kalau asal HP itu tiba-tiba langsung Ctrl S aja langsung nge-save, ya nggak masalah. Kita bisa langsung ketik latihan buat Dena sampai. Kenapa saya kebiasaan gitu ya? Karena saya ada pengalaman gitu, apa? Tiba-tiba mati lampu, file belum ke-save, kan? Aduh, nyesek kali teman-teman ya. Jadi biasain aja Ctrl S ya. Siap buat pintu, Ctrl S, buat jendela Ctrl S. Gitu-gitu teman-teman, oke. Nah, setelah seperti itu, ini kita copy lagi ke sini. Mau mirror, yep, klik sekali, ketik Y, enter supaya dia hilang ya. Yep, MI, enter, klik ininya, oke, enter, klik di sini, oke, arahkan ke tengah ya, arahkan klik di sini, klik di sini. Erase source object, ketik N. Kenapa? Karena saya nggak mau hapus pintu yang ini. Enter. Nah, dia nggak terhapus. Kalau mau terhapus ini, ya, kalau mau terhapus ini, MI, ya, ketik Y, enter. Sorry, MI, enter, klik sekali, enter, klik di sini, ya, klik sekali di sini, Y, enter. Nah, itu kan hilang dia. Jadi kalau mau hilang, ketik Y, kalau nggak mau hilang, ketik N. Atau yes atau no, yes or no gitu. Nah, ini kita trim, TR, enter 2 kali. Nah, ini karena nggak bisa di trim ya. Ini kita munduri. Biasanya saya bisa di trim, ini kok nggak mau dia. Ya, kita mundurin. TR, mundurin. Ini hapus, ini kita trim. Oke, jangan lupa save, Ctrl S lagi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kamar mandi saya mau pakai pintu 70 aja, lebar 70. Kita copy, TR, kita blok ya. Terus pintu kamar mandi, KM, oke. Kita move, letak di sini. Atau kalau mau di sudut kita bisa pindahin sini. Yep, seperti itu. Kita munduri, TR. Oke, jangan lupa di save. Ini copy lagi ke sini. Kita rotate aja. Arahkan ke sini. Yep. Saya rasa saya nggak perlu lagi ya jelasin perintah-perintahnya karena udah ada di tutorial sebelumnya ya. Ini supaya lebih cepat aja pengerjaan kita teman-teman gitu. Maksudnya saya harus bilang lagi TR, enter 2 kali. Atau klik sekali, klik ini. Saya rasa nggak usah saya jelasin lagi ya, karena teman-teman kayaknya pun udah nonton juga di tutorial sebelumnya gitu. Oke. Kemudian kalau udah pintu jendela udah kita buat, ini ventilasi belakang masa nggak ada, pengap lah. Oke, nah sini. Oke, setelah seperti itu kita buat plesteran dindingnya biar lebih detail aja gitu. Oke, kita matikan dulu asnya ya. Ini diklik sekali ya, kemudian klik sekali di sini dan dia pun bakalan hilang
Sebenarnya bukan terhapus, dia terhidden aja gitu. Oke, kemudian, nah, jadi plesteran itu kan 1,5 dari sini, kemudian 1,5 dari sini juga. Berarti 15 kurang 3 berapa? 12 ya. Kita ketiklah ml, enter. Kan tebal plesteran tuh kiri kanan dia 1,5 berarti kan 3 cm. Ya udah, tebal dinding dikurang plesteran berapa tuh? 15 kurang 3, 12 kan. Enter. ml s enter, 12 enter. Klik dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Ini layernya kita rubah dulu ya. Flash teran. Enggak lah. Arsiran aja. Kita buat dia warna apa ya? Ini aja lah. Oke. Kemudian kita oke. Yep. Ini kita pilih ini. Tapi jadi kurang ini dia. Kita rubah lagi. Agak lebih ini aja. Tahu ini. Nah, oke, ada gini aja ya. Oke, kemudian kita pilih ini, ml, enter, dari sini ke sini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini supaya lebih ini aja sih, supaya lebih detail aja. Terus nanti dindingnya ini ya kita arsir. Sebenarnya lebih cepat lagi kalau di AutoCAD berapa itu ya? AutoCAD 2010 ke atas. Dia kita arsir ya, kasih ini, kemudian nanti kita copy ya. Terus kita panjang-panjangi gitu. Dia lebih cepat. Cuma di AutoCAD 2007 belum bisa seperti itu. Bisa tapi ini ya ribet pakai apa namanya itu stretch. Gitu. Oke, nah udah jadi seperti ini, kita arsir H enter. Oke, kemudian kita pilih ini. Kemudian ANSI kita bisa ANSI 32 ya. Ini mungkin ukurannya atau scale-nya 0,2 mungkin. Kita tes dulu. Wah, ini kebesaran apa? Kerapatan. Mungkin 1 tadi udah betul ya kayaknya. Kebesaran 0,5 0,8 ya oke, mantap 0,8 ya. Add pick point, klik ini ini oh di sini seharusnya ada jendela lagi ya, tapi nggak apa-apa lah, udah kayak gitu aja pun nggak masalah. Budgetnya kurang kata ownernya. Gak usah kasih jendela lagi bang, budgetnya kurang, udahlah. Oke. Yep. Kemudian enter, kita oke kan. Iya, jadi seperti ini ya. Oh ini belum. H enter, add point. Oke. Sip. Oke, kira-kira udah lengkap semua. Ya. Ini lantai. Ya. Kamar mandi taruh gini. Oke. Ini kenapa gini? Ya, ini karena
adanya perbedaan elevasi antara lantai kamar mandi dengan lantai yang di sini gitu. Seperti itu. Ini kita kasih garis aja lagi ya. Yep. Oke, sudah jadi ya. Jangan lupa save teman-teman. Nah, save itu yang terpenting. Nah, ini kayaknya kolomnya kita rubah aja dulu ya warnanya. Kolom mungkin dia merah. No. Kita mungkin kuning ini jadi sama kayak lantai ya. Mana tadi kolom ini dia? Udah hijau ini aja. Ganti lagi. Kita kasih warna ini aja lah kali ya. Yalah. Dain aja. Kalau mau lebih jelas lagi, mungkin kita arsir aja kali ya. Tapi gini aja pun udah gak apa-apa. Oke, setelah itu kita masukkan namanya ya, keterangan. Saya pakai biasanya TW mana T. Oke, dengan tinggi 15. Oke, warnanya kita kasih ini aja, putih aja. Itu kamar tidur. Oke, setelah itu ini kita copy ke bawah. Kita kasih keterangan simbol plus minus 0.00 ya. Ini kita geser sedikit ke sini. Oke. Kemudian dapur. Yuk, ini kita move seperti itu. Ini ruang keluarga, ini ruang tamu, ini teras, taman, carport. Ini kamar tidur, kamar mandi. Oke. Kamar mandi ini kita buat dia minus ya. Berarti turun artinya. Kalau minus tuh turun, plus itu naik. Jadi dia minus 0,5 cm aja. Oke. Masain dapur, ruang keluarga. Kita giniin. Oke. Seperti itu. Ini ruang tamu. Oke kan. Yap, ini dapur di teras depan. Ya seperti itu. Nah, ini dia taman. Ini taman. Karena ini setiap tangganya itu dia 15 cm, berarti ini ada 2 pijakan, 1 2 minus 0,30 30 ya, 30 cm. Ini kurang ke tengah. Oke. Carportnya itu dia minus, samakan aja kayak taman, cuman lebih tinggi sedikit, 0,28. Oke. Yap, seperti itu ya. Oke, nah kemudian teman-teman sekarang kita akan membuat dimensinya atau ukurannya. Oke. Pertama, sebelum kita membuat dimensinya, kita buat terlebih dahulu grid
grid bangunannya. Oke, fungsi grid itu apa? Jadi fungsi grid itu supaya memudahkan tukang nanti saat pemasangan boplang, teman-teman ya, boplang. XLH. Di sini, ini. Kita buat gridnya dulu. Yep. Oke. Kemudian ini kita bisa offset 100. Oke. Ini kita offset 100 juga. Oke, setelah yang ini udah jadi, kita ke vertikal. Dari sini, kemudian ini ada dinding, dan di sini juga. Ini ada. Oke, kemudian ini kita offset atau copy is 1 meter. Ini kenapa saya offset 1 meter? Ini supaya biar rapi aja ketika nanti meletakkan dimensinya gitu. Kemudian ini kita trim, TR enter 2 kali. Yep. Oke, nah ini yang tadi ini kita hapus, dan hapus. Oke, dan jadilah gridnya. Nah, gridnya ini kita buat putus-putus ya teman-teman ya. Oh, sebelum itu kita buat dulu grid, layer grid. Saya mau warna ini mungkin ini aja. Kemudian kita okekan, pilih ini grid. Kemudian tunggu ya, gridnya garis putus-putus. Oke, sip. Nah, kemudian teman-teman sekarang kita akan menarik ukurannya, pilih linear ya. Klik dari sini ke sini. Bentar, supaya dia rapi, ini kita offset lagi ke atas. Kita copy ke atas 50 ya. Ini ke sini. Kemudian ketik DCO enter, yep. Klik dari sini ke sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, dan kemudian ini kita hapus. Kita buat lagi ukurannya dari sini ke sini, tarik ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ini kita copy lagi 50. Supaya apa? Supaya rapi aja. Ya, ini juga 50. Oke, kemudian DCO enter. Klik dari sini. Ini. Sini. Oke, ini kita hapus. Kemudian buat lagi. Yep, 15 meter. Sip. Oke, ini kemudian di bagian ini juga. Salah. Yep. Oke. Dari sini ke sini. DCO enter. Yep. Oke, ini hapus. Oke, nah kemudian ini juga kita dari sini saya dari sini ke sini.
Seharusnya 3 meter itu. Ini kayaknya ada salah ini. Yep. Oke. DCO ke sini. Yep. Kemudian ini hapus. Ya, 6 kali 15 meter. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan buat penomoran pada gridnya. Biasanya kan ada itu yang di Dena ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 di bawah ini. Kemudian di kirinya ada A, B, C, D, E. Nah, itu gimana cara buatnya? Tekan Ctrl 3. Oke. Nah, kemudian nanti akan muncul tools seperti ini. Kemudian kita pilih tag imperial. Kita geser aja, kita tarik ke sini. Oke. Nah, ini kan kekecilan ya, kita tinggal skalakan. Taruh 50 misalnya. Nah, seperti itu ya. Atau ini kegedean, kita bisa kecil lagi 0,8. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita mirror aja. Oke. Letakkan di sini. Begitu ya. Ini kita ganti A. Oke. Tarik ke sini. Letakkan di garis putus-putusnya itu ya teman-teman ya. Oke. Ini namanya garis gridnya. Oke. Kemudian kita ganti B. Oke. Ini C. Ini D. E. Oke, seterusnya sampai kayak gitu. F. G. H. Oke. Nah, itu namanya garis grid. Ini kemudian kita copy ke bawah. Kemudian kita rotate. Ya. Kita pindahin ke sini. Oke, kemudian ini kan dia terbalik tuh ya. Ini kita text option, rotasinya kita rubah jadi 360, oke kan? Yep, seperti itu. Kemudian ini kita rubah namanya jadi 1. Oke, letakkan di garis putus-putusnya teman-teman ya. Yap, seperti itu. Ini 2. Kemudian 3. 4. Dan 5. Iya. Jadi seperti ini teman-teman. Oke. Setelah itu kita akan buat garis potongannya. Kita mau buat letak potongannya itu di sini ya. Di sini gitu. Ini kita rubah aja warnanya. Soalnya green. Oke. Kemudian potongan yang kedua itu dari sini. Kita rubah green. Nah, kemudian kita tinggal ambil aja dari sini teman-teman apanya. Ya. Simbol itunya. Letakkan di sini. Yep. Nah, simbol potongannya gitu. Kemudian ini kita skalakan 50, enter. Kemudian ini kita pindahkan ke sini. Bentar. Ini kita kasih garis lagi. Yep, seperti itu. Nah, kemudian ini kita rubah angka 1 itu jadi pot. Oke. Kemudian yang 101 jadi B. Potongan B. Ini kita mirror aja. Ambil titik tengah. Yep, seperti itu. Tambahkan garis. Nah, kemudian ini kita copy lagi ke sini. Kita rotate. Nah, seperti itu. Ya, kita tambahkan dulu
segini, oke. Kemudian ini kita move ke sini. Kalau ini terlalu ini, kita mundurin. Yep, seperti itu. Kemudian ini kita rubah aja yang B itu jadi pot. Kemudian yang pot jadi A. Kemudian oke kan. Ini kita rubah dulu jadi hijau. Yep. Kita mirror aja langsung. Ambil titik tengahnya, cari titik tengah. Oke. Yep, seperti itu. Pot. Ini A. Oke, potongan A. Kemudian ini potongan B. Nah, dan ini kita rubah jadi garis seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, dan jadilah denah ya. Kemudian kita jangan lupa kita beri nama. Kini kita 30. Oke, denah 6 denah berapa kali berapa ini? 15 kali 6 ya. 15 kali 6. Oke. Dengan skala 1:100. Ya, tarik aja garis dari sini ke sini. Oke, kira-kira kayak gini lah ya. Kemudian sekarang kita akan merencanakan atapnya, teman-teman. Kan ini kan udah jadi denahnya kan. Sekarang kita akan merencanakan atapnya mau bagaimana. Ini kita copy aja denahnya. Ya. Kita copy denahnya. Kemudian ininya kita hilangi aja dulu. Kita hapus aja. Ini kita hapus aja. Oke, sudah kita hapus. Sekarang kita akan membuat rencana atapnya. Pertama kita buat dulu layernya, layer atap. Saya mau warna atap ini kali ya. Oke, kemudian pilih layer atap. Setelah itu kita ketik PL atau polyline. Klik dari sini. Kita kan mau ngambil dari titik tengahnya ya. Karena rencana ini saya mau buat atap limas. Jadi PL enter, ambil dari titik tengah sini seharusnya. Tunggu, ini kita buat dulu garis bantunya ya. Kita buat dulu garis bantunya. Sini. Kemudian ini. Nanti sini. Kemudian nanti di sini juga. Sini dan sini. Oke. Kemudian PL enter ya. Klik dari sini, dari as ke sini. Kemudian sini. Ini, oke. Ini. Nah, ini juga ini. Yup. Dari sini ke sini dan terakhir di sini. Nah, oke. Nah, itu merupakan garis atapnya. Nah, kemudian kita offset keluar atau kita mau buat ritisannya. Kira-kira kita mau buat 1 meter keluar, ketik offset atau tekan O, enter, kemudian ketik 100. Klik dari sini keluar. Iya, seperti ini teman-teman. Nah, setelah jadi seperti ini, kita mau buat ininya ya, rabungnya. Kita mau buat rabungnya. Caranya ketik XL ya. Enter.
enter, kemudian masukkan sudutnya atau derajatnya, ketik 45, enter. Yep. Klik dari sini, letakkan di setiap sudut atapnya gitu. Nah, ini kemudian ini kita bisa terima aja. Ini kita terima aja. Ini juga. Nah, setelah seperti ini kita mau buatnya yang di sebelahnya, ketik XL A enter minus 45 enter. Oke. Klik dari sini ke sini, sini dan ini. Letakkan di setiap sudut atapnya ya, teman-teman. Nah, dan kemudian yang dari setiap sudut ini ya, dari setiap sudut ini harus dijumpakan teman-teman. Misalnya ini kan titik segitiga yang ini kan nyatunya di sini gitu kan. Nah, ini kita tarik aja ke atas gini. Yep. Nah, kemudian kan titik jumpanya di sini kan. Ini kita terima aja. Yep. Ini juga. Nah, seperti itu. Ini kita hapus. Ya, ini kita hapus. Ini juga nggak ada. Oke, kemudian ini ya, kita satukan dia teman-teman. Oke, kemudian ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini kita trim. Yep. Ini juga nggak ada, kan? Kemudian dari sudut ini kita copy ke sini. Iya. Nah, terus dia berjumpa lagi di sini gitu. Kemudian ini kita fillet F, enter, klik dari sini ke sini. Oke, ini copy, letakkan di sini. Nah, ini kan berjumpa lagi teman-teman. Kita fillet lagi. Iya, dan seperti itu. Kemudian ini kita sambungkan. Iya, dan jadilah atap ya teman-teman ya. Ya kira-kira beginilah. Buat atap 5 namanya. Oke, kemudian setelah jadi rencana atapnya, barulah kita akan masuk ke tahap pembuatan tampak. Oke. Nah, oke, kemudian teman-teman kita rubah dulu layernya ke 0 supaya lebih cepat aja ngerjainnya nanti. Setelah seperti itu, ini kan kita mau buat tampak depan. Jadi buat tampak depan itu kita tarik dulu garis terluar bangunan ini ya, garis yang nampak ke bawah. Misalnya garis yang terluar itu kan ini. Kan ini nanti bakalan nampak di tampak, kemudian ini nampak nanti. Oke. Dan ini sama ini gitu. Kalau kusen pintu itu nanti bisa kita buat, kita tinggal kopikan aja. Oke. Langkah pertama itu ketik XL, enter, kemudian ketik V, enter. Ya, klik di sini ya, di garis terluar ini. Kemudian di sini sorry. Oke, di sini dan di sini seperti itu. Kemudian kita buat garis di sini ya. Oke. Ini garis muka tanahnya gitu. Garis permukaan tanahnya. Siap itu, ini kita potong TR enter 2 kali ya. Kemudian garis yang ini kita copy ke atas ya. Ini untuk ketinggian bangunannya. Kita ketik 3,5 meter atau 350. Enter. Setelah seperti itu, kita potong garis yang atasnya ini. Oke, TR, enter sekali, enter lagi. Oke. Nah, kemudian kita langsung membuat garis atapnya teman-teman ya. Nah, kalau di sini kan, kalau di denah itu sudutnya harus 45 derajat teman-teman ya. Harus 45, nggak boleh yang lain-lain gitu. Kalau membuat atap limas ya. Kalau ditampak itu terserah. Boleh 45, boleh 30,
derajat pun boleh juga. Tapi saran saya 30 aja, karena 45 itu terlalu ini ya, terlalu curam dan terlalu tinggi menurut saya. Jadi kita pakai sudut 30 derajat aja dulu. Oke, kemudian ketik XL. Oke, XL, kemudian A, enter. Ya, ketik derajatnya berapa? 30, enter. Oke. Arahkan ke sini ya. Karena di sini kan tempat atapnya berpijak gitu ya di sini. Kemudian ini kita mirror aja. Sorry. Kita trim dulu. Kita mirror. Letakkan sini. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita fillet. Yep, seperti itu. Nah, kemudian kan ini kan di sini ada ring balok ya. Ini merupakan letak ininya berdiri kuda-kuda gitu. Kan nggak mungkin tampaknya gini ya. Kan nggak mungkin nanti tampaknya seperti ini teman-teman, nggak mungkin. Nah, jadi kita buat lagi, kita offset lagi ke atas sekitar 10 ya, sekitar 10. Kemudian ini kita satukan ya. Setelah itu ini kita hapus teman-teman. Kenapa? Karena ini kan kuda-kudanya ya, seharusnya nggak nampak gitu. Nah, dan bagian atas inilah itu atapnya, dan itulah yang nampak di tampaknya nanti teman-teman. Jadi ini kita harus offset lagi ke atas sekitar 10 gitu. Kemudian kita hapus ya, seperti itu. Kemudian kita akan buat ininya, tritisannya dari as ke sini. Ini dari as ke sini berapa? 1 meter. Nah, kalau dari as ke situ kan 1 meter. Tapi kan kita ngambilnya dari ini kan, garis terluar ini. Oke. Nah, ya udah kita offset dari sini 92,5. 92,5. Oke. Oke. Kemudian ini ke sini. Kemudian ada lagi di sini. Nah, dari ini berarti ini ke sini seperti itu. Oke, teman-teman. Yap, ini kita bisa copy aja lagi. Atau ini nanti aja. Oke, kemudian ini kita satukan. Ya, ini kita satukan seperti itu. Kita terima aja. Ini kita hapus. Kemudian ini kita hapus. Karena ini nggak nampak dia ya, teman-teman. Dia di dalam rangkanya gitu. Kemudian kita offset ke bawah sekitar 20 untuk list plangnya. Yap, seperti itu. Ini kita hapus karena ini nggak nampak ya, kena tutup. Oke. Kemudian di sini saya mau buat list plangnya itu agak mereng ya teman-teman ya. Kita buat sudutnya 60 aja. Yap, seperti itu. Kemudian ini kita mirror aja. Kita trim. Yap. Kemudian ini kita copy ke atas sekitar 5 ya, supaya dia lebih manis lagi. Ini kita sambungin ke sana pakai extend. Yap, seperti itu. Nah, kemudian di sini kan ada lagi ya, atapnya. Kita samakan dulu. Oh, rupanya ini salah teman-teman ya. Oke, ini kita hapus. Karena ini tadi dari as ya, sedangkan ini dari luarnya gitu ya. Nah, kemudian ini kita copy aja. Ya, kita copy, letakkan di sini. Setelah itu ini kita copy, letakkan di sini. Oke. Kemudian yang kita trim. Ini kita hapus. Nah, dan jadilah seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini, ya, kita buat lantainya teman-teman ya. Nah, ini kita naikkan sekitar 15.
Oke, ini 15. Berarti tingginya 30. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Oke, seperti ini. Ini dia nggak nampak. Oke, ini kan nanti bakalan jadi kolom ya, di sini. Oke, kemudian untuk kolom kita offset 30. Sorry, offset. Nah, ini kan dia ukurannya 30 kali 30 ini. Saya buat kalau nggak salah. Yep. Oke, kemudian ini kita hapus karena ini nggak nampak. Setelah seperti ini, saya mau buat dia luas 10 ke sini. Setelah seperti itu, saya mau buat, ya ini untuk ininya aja sih, apa? Untuk ininya apa, hiasannya aja gitu. 15 offset 5. Ya seperti itu. Hapus. Kemudian saya buat garis di sini. Kemudian ini kita move sekitar 30. Kemudian garisnya kita sambungkan. Ini. Kemudian ini kita copy, kita geser sekitar 10. Ya, kemudian ini kita hapus. Ini hapus. Nah, saya mau buat seperti ini teman-teman gitu. Kemudian ini kita mirror aja. Ya, tarik dari sini, enter. Yep. Kita panjangi. Ya, seperti itu. Ini kita hapus karena ini nggak nampak. Sorry. Oke. Ini juga saya mau hapus karena saya mau buat ada ini nanti. Atau polos gini aja ya, polos gitu. Rencana sih mau buat ini. Kayak ada lagi liris-lirisnya gitu. Nah, hiasannya seperti itu gitu teman-teman. Tapi kayaknya bagus polos ya. Oke, kemudian saya mau buat di sini seperti ini. Oke. Kemudian ini kita copy, pindahkan. Oh, ini kita hapus dulu. Oh, ini kita hapus dulu. Atau nggak usah. Letakkan di sini. Ya, seperti itu. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, sesudah jadi seperti ini, kita buat pintunya. Ketik rek ya 80 kali 210 ya seperti itu. Kemudian kita offset 5 keluar. Nah, kemudian ini kita bisa stretch S enter ya, pilih ini enter, kita naikkan ke sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita offset 15 ke sini ya, seperti itu. Kemudian ini kita pecah garisnya, klik sekali X enter, kita copy sekitar 20. Nah, seperti itu. Kemudian copy lagi, klik dari sini ke sini. Yep. Kita membuat ukiran-ukirannya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk ininya kita buat seperti ini aja. Oke. Nah, kita copy ya, kita buat dulu garis bantu ya dari sini. Oke. Kemudian kita copy, kita pindahin ke sini. Nah, ini kan dia ini ya. Kan yang nampak di bagian depan itu dindingnya dulu baru pintunya. Berarti pintunya ini kita trim lagi teman-teman. Oke. Kita hapus. Ini juga.
Kita hapus semua teman-teman. Oke. Nah, oke. Nah, jadi dari tampak depan dia seperti ini teman-teman, begitu ya. Nah, kemudian untuk jendelanya kita bisa buat ukurannya, saya mau buat 60 kali 180. Kemudian kita offset 5, ya, kemudian offset lagi 10 ke dalam untuk kacanya. Seperti itu. Kemudian ini kita copy ya ke sini. Yap, seperti itu. Sorry. Di sini tarik ke sini. Kurang pas ya. Atau kita buat garis bantu dulu di sini. Yap. Kemudian ini kita letakkan di sini. Dan ini kita hapus. Nah, kemudian cara meletakkannya kita buat lagi garis bantu ya. Di sini. Kemudian nanti letaknya di sini ya, teman-teman ya. Ke sini. Di sini. Dia kan terpotong ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadinya seperti ini kalau dari depan. Kenapa ini dipotong? Karena bagian dakin ini dia lebih nampak terlebih dahulu dibanding kusennya. Jadi saya hapus. Gitu. Kemudian ini kita copy aja ke sini. Oh ya. Ini seharusnya oke, kemudian kita ya seperti itu. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian oke, arahkan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, saya kan mau ada ini lagi ya, make ini. Jadi ini kita tinggal copy dari sini, sini, kemudian mirror, ambil tengahnya. Ya udah, kita tinggal tarik like sini. Sorry. Nah, jadilah tampak depan ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat tampak sampingnya teman-teman ya. Oke, kita copy aja yang ini. Denah yang ini ya, kita copy ke sini. Kemudian ini kita geser aja dulu. Kemudian ini kita rotate aja ya, rotate. Ini di rotate aja ya. Oke, setelah seperti ini kita tarik lagi garis seperti tadi, XL ya, V enter dari sini, kemudian garis ini nampak, ini, terus ini, dan kemudian kolom ini. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita sejajarkan ya, dari sini kita hapus. Kemudian ini kita copy aja ya, kita copy, arahkan ke sini, kita extend. Yep, seperti itu. Ini kita trim, ini hapus. Oke, kemudian sekarang kita buat atapnya, ini kita copy aja langsung dari sini teman-teman. Tapi sebelum itu kita mau
offset dulu sekitar 92,5. Yep. Ya, kita offset. Ini terus kita pindahi sini seperti itu. Oke, udah pas. Kemudian ini kita copy aja. Kita hapus. Kita trim. Oke. Ini hapus, hapus. Ini juga. Oke, kemudian di sini ada juga teman-teman ya, di sini seperti di bagian ini ada ini lagi. Yap. Oke, ini hapus. Kemudian di sini di bagian ini juga ini kita copy aja. Ya, letakkan di sini. Kemudian letakkan lagi, kita panjangi, kita copy, letakkan di sini. Ini kita hapus, ini kita hapus. Oke. Kemudian ini kita copy. Klik dari sini, letakkan di sini dan di sini. Udah, ini kita trim. Ini trim karena nggak nampak ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk ini ya, rabung yang ini berarti itu yang ini gitu kan. Nah, kita tarik aja garis bantu di sini. Kemudian kita letakkan di sini gitu. Ini kita potong. Ini juga. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ini, yang paling atas tuh, yang ini. Ya udah, kita buat garis bantu lagi. Oke, seperti itu. Ini kita hapus juga. Ini juga. Nah, kemudian ada lagi yang ini, rabung yang ini. Itu ketahuannya setelah kita membuat tampak belakang teman-teman ya. Jadi ini kita biarkan aja dulu. Kita biarin aja dulu. Kita lanjut buat ini ya, ventilasinya. Ventilasi ini kita buat 40 kali 40 atau 30 kali 60 aja. Oke. Yap, seperti itu. Kita offset 5. Kemudian ini nanti kita buat dia kaca seperti ini gitu ya. Oke. Setelah itu di sini ada kolom ya. Ini kita copy aja kolom yang ini. Kita letakkan di bentar. Kita buat dulu lantainya. 30. Kemudian tarik ke bawah 15. Kemudian ini kita copy ke sini 30 ya. Ini kita trim. Ini oke, ini juga. Ini juga. Kita trim. Oke, kemudian kita bisa letakkan kolomnya di sini seperti itu. Ini tidak ada. Nah, ini kita copy, letakkan di sini. Kemudian ini tarik aja. Juga. Oke,
Oke, seperti itu. Ini saya buat tadi berapa? 22,5. Kalau ini oke, dah sama. Kemudian kita hapus. Ya, jadilah seperti ini ya. Oh ya, yang ini kita buat juga teman-teman ya. Ini kita buat garis bantu, kemudian ambil, letakkan di sini. Nah, ini untuk bagian ini apa? Bagian jendela. Oke, nah ya seperti ini. Karena kan dilihat dari samping jadi seperti ini teman-teman. Oke, dan jadilah tampak samping. Kalau ini nanti ketahuan ketinggiannya setelah kita menggambar tampak belakang gitu. Oke, sekarang kita masuk tampak belakang. Ini kita copy aja. Oke. Kemudian kita rotate lagi. Yup, seperti itu. Kita move aja ke sini. Oke. XL A V. XL enter, V enter. Oke. Ini oke. Kita tarik aja ke samping. Oke, ini kita copy aja. Copy aja. Kemudian atapnya. Hapus. Nggak ada. Oh, di sini juga ya. Oke. Kemudian ini udah kita copy. Ya, ini juga ini copy ke sini seperti itu. Kita mirror aja. Letakkan di sini. Oh, ini juga di mirror. Nah, ini hapus. Nah, kan jadi gini dia. Gitu. Kemudian garis yang ini dia kan. Oke. Kita copy aja ke sini. Kita trim. Nah, ya udah, ini dan ini kita sambungkan. Caranya F enter, klik dari sini dan ini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang barulah ketahuan ketinggiannya nih. Ya udah, kita tinggal XL aja. Nah, tinggal dibuat seperti ini. Nah, begitu teman-teman ya. Barulah jadi tampak samping kirinya. Nah, kemudian ini tampak belakang. Di sini ada teras belakang, jendela. Ini jendela kamar mandi ya, ini ventilasi berarti. Karena ini ventilasi, udah ini kita copy aja. Oke, ini hapus. Kemudian sini ada jendela. Kemudian kita buat dulu lantainya 30. Kemudian ke bawah 15. Batas lantainya tuh di sini. Oke. Kita trim, ini kita trim. Ini hapus, trim, trim juga. Kemudian ini kita copy 30. Ini hapus. Oke, seperti itu teman-teman ya. Setelah itu kita 210.
Ya, ini kita panjangi. Untuk garis bantu peletakan jendelanya begitu. Oke, letak ini, ambil, copy aja. Ambil dari sini. Oke. Letakkan di sini. Oke, seperti itu. Oh, ini tercopy tadi. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini kita hapus tr, yep. Oke. Jadilah tampak belakang. Oke, kemudian tampak samping kanannya, tampak samping kanan. Kita tinggal rotate aja lagi. Oke. Kemudian ya ini kita tinggal ini aja sebenarnya. Kita tinggal mirror aja yang ini. Ya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ini kita sejajarkan dulu. Ini kita sejajarkan dulu. Oke. Nah, kalau ini kita hapus karena ya di bagian dalam itu nggak ada ya. Yang ini nggak ada saya buat seperti ini gitu, seperti ini gitu. Oke. Nah, bedanya di sini nggak ada ventilasi, di sini pakai jendela. Yep. Kita buat aja garis bantu ini dan di sini. Oke, kemudian ini kita copy aja. Kita copy. Letakkan di sini. Kemudian letakkan juga di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kan samping kanannya ya, berarti di bagian sini ya, di bagian sini ya, berarti dia ada nampak gitu ininya. Oke, ini kita copy aja. Oke, dia jadinya seperti ini teman-teman. Ada nampak dia. Oke. Ini juga berlaku di tampak depan. Oke. Oke, karena dia lebih tinggi. Oke, seperti ini gitu. Nah, oke teman-teman. Nah, ini kita tinggal kasih nama aja ya. Tampak depan. Kemudian ini ya, tampak kiri ya. Ya kan, kiri bangunan kan ini kan. Yap, seperti itu. Kemudian tampak belakang. Kemudian ini tampak kanan. Kemudian kita oke kan. Nah, di sini kita panjangkan lagi garisnya sesuai dengan carportnya, oke. Yap, kira-kira seperti ini membuat tampak. Sekarang kita akan membuat potongan. Nah, oke teman-teman, sebelum kita melanjut ke potongan, saya mau koreksi dulu bagian atap yang ini ada kesalahan. Seharusnya ini, ya, ini kita mundurin, ya. Kemudian ini kita mundurin ke sini. Kenapa? Karena di bagian ini, ya, di bagian ini dia atapnya tidak ke sini teman-teman ya. Oke, jadi yang tadi itu dihilangkan, ya, ini dihilangkan, ini dihilangkan. Nah, seperti itu teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut. Ini kita copy denahnya, ya, letak sini. Ini ya. Kita letakkan di sini, ya. Oke, kemudian kan ini kita mau buat potongan A itu dia potongnya arah ke atas, berarti yang nampak nanti itu bagian atasnya teman-teman ya, bagian ini. Berarti yang di area yang sini, yang di sini itu tidak kelihatan, seperti itu. Nah di sini ada dinding terpotong, dinding lagi, kemudian ada pintu, ada dinding nanti ini nampak. Oke, seperti itu. Oke, langsung kita buat aja. XL V enter ya. Klik yang di bagian terpotong sini, kemudian ini. Nah, karena ini tak terpotong tapi dia nampak, jadi cuma satu garis saja. Dan ini juga, kemudian nanti pintu ada di sini juga terpotong dinding. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian ini kita copy aja. Kemudian kita naikkan 30. Seperti itu, ini kita trim. Kemudian ini kita naikkan ketinggiannya 3,5 meter. Kemudian ini kita trim. Oke. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan membuat pondasi. Jadi letak pondasinya itu di bagian dinding yang terpotong, teman-teman. Di bagian dinding yang terpotong. Jadi kalau dinding yang tidak terpotong itu nggak usah ada nampak pondasinya, karena memang nggak nampak gitu. Oke, langsung kita buat pondasi. Rectangle 15,20. Ini untuk slope-nya ya. Kemudian offset 2,5 ke dalam untuk selimut beton, kemudian offset lagi 0,8 untuk diameter besinya ya. Kemudian C enter, circle ya, klik sekali, 0,8 enter. Yap. Ini untuk diameter besinya teman-teman. Oke, ini kita copy ke sini. Kemudian ini kita mirror aja. Yap, klik di tengah, arahkan ke sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita sejajarkan besi yang ini dengan yang ini. Caranya ketik F, R, enter, 0,8 enter, biar dia melengkungnya sama teman-teman. Oke, gitu. Jadi saya ulang lagi, F, enter, R, enter, 0,8 enter, klik garis ini, kemudian klik garis ini, enter, klik garis ini, sini. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita hapus, ini kita offset 0,8. Yap, seperti itu. Kemudian ini kita bisa blok aja, B enter, slope. Kemudian kita oke kan. Setelah itu kita buat penampang pondasi, ketik L enter, ya masukkan 30 enter, kita move, ambil tengahnya, pindahkan ke sini. Kemudian ini kita buat lagi garis L enter, siap, ketik 70 enter untuk lebar pondasinya ya. Arahkan ke tengah, kemudian kita pindahin ke bawah, masukkan 70 enter. Seperti itu. Kemudian ini kita satukan dengan line. Oke, setelah seperti itu, kita akan buat unstampingnya teman-teman, atau batu kosongnya. Ya, ini kita panjangi aja lagi, 10 kiri, kemudian ini klik, tarik ke kanan, ketik 10 enter. Kemudian kita copy ke bawah untuk batunya ya.
Kemudian kita copy lagi 5 untuk pasir hurufnya. Ini kita sambungkan. Oke, seperti itu. Kemudian kita mau buat arsirannya. Kita pakai ini aja. Pakai elips. Oke, seperti itu. Yep. Kemudian ini kita tinggal mirror aja. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pasir hurufnya kita arsir. Ini scale-nya mungkin 0,2. Add pick point, klik dari sini. Nggak nampak ya. Ganti kita pakai yang ini 0,05. Nah, seperti itu. Kemudian untuk batu kalinya kita pakai yang mana dia? Yang gravel. Ini mungkin 0,5 dan nampak. Wah, kebesaran. Satu aja. 2. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita mirror, ya, klik dari sini. Kita pindahin ke sini. Oh, ini nanti aja. Oke, setelah jadi seperti ini kita pindahin ke sini. Sorry, agak naik lagi. Sini. Yep, seperti itu. Kemudian ini kita copy, pindahkan ke sini dan di sini. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini, di atas sleeve ada namanya truss ram. Dia tingginya sekitar 30 cm. Kita buat aja 15,30. Kita pindahin, kita akan sini. Ini kita trim. Kemudian kita hatch, kita arsir ya. Pakai ini pick point, kita okekan, yap. Kita trim, copy, tekan sini. Gunanya truss ram itu apa? Gunanya supaya air yang dari dalam bawah tanah itu tidak naik ke atas ya. Istilahnya ini anti ininya, waterproofnya, anti air gitu. Oke, kemudian di bagian ini kita lihat dari sini lagi, kamar mandi dan ruang keluarga ya. Nah, ruang keluarga dan kamar mandi elevasinya berbeda ya. Di kamar mandi itu lebih turun. Jadi kita buat dulu, kita offset 15 untuk tanah uruk, offset 10 untuk pasirnya, offset 4 untuk spesinya. Yep, seperti itu. Kita trim. Ya, ini hapus. Oke. Ini hapus. Oke, seperti itu. Ini hapus. Dan ini juga hapus. Nah, kemudian saya kan ngambil titik 00-nya dari sini ya.
Nah, kamar mandi di bagian sini dia berkurang 5 cm. Ya udah kita blok semua ya. Kemudian kita geser aja ke bawah, ketik 5 enter. Udah jadi seperti itu. Titik nolnya dari sini teman-teman ya. Acuan kita mengukur gitu. Oke, udah jadi seperti ini. Barulah kita buat garis yang ini tadi teman-teman. Kita mirror aja. Kita pindahin, taruh di sini. Ya, kita bisa extend. Kemudian mirror lagi. Ambil tengahnya, yep, seperti itu. Ini kita hapus. Dan ini bisa kita copy, klik dari sini ke sini. Dan ke sini. Nih, trim. Ini kita trim, ini kita trim. Seperti itu, teman-teman ya. Ini kita apain aja. Ini muka tanahnya seperti itu. Kemudian kita arsir tanahnya, H enter ya. Kita pakai ANSI 31 dengan Angel mungkin 90. Oh, 45 kali. Oke, 45. Scale-nya 2. Oke, kemudian H enter. Ini 45, ini 2, add pick point, klik ini, kemudian ini, enter, kita oke kan. Seperti itu. Kemudian H enter, kita mau arsir pasirnya. Mungkin ini 0, kemudian 0,05, add pick point. Wah, kebanyakan 0,5. 0,5 juga kecilannya. 0,09. Oke, 0,09. Kemudian H enter. Ini 0,09. Add pick point. Klik ini, enter, oke kan. Oke, dan jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, setelah seperti itu kita lihat lagi denahnya, apa yang terpotong. Oke, dinding. Kemudian nanti di sini ada nampak pintu. Sini ada dinding lagi. Sekarang kita langsung masuk di bagian ininya aja ya. Di bagian kuda-kuda. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke bagian kuda-kuda, kita lihat dulu kuda-kuda mana yang terpotong, teman-teman ya. Oke, yang terpotong kuda-kuda yang ini. Berarti nanti rangkanya membentuk seperti ini. Ini nggak ada. Nah, nanti rangkanya di sini ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini kita hapus. Kita lanjut ke sini. Kemudian langsung kita ketik XL, A, enter. Ketik 30 untuk derajatnya, enter. Klik ke sini. Kemudian line. Ambil dari tengah, tarik ke atas. Kemudian kita offset 7.5 untuk jaringannya. Yep, ini kita extend. Kemudian kita offset 92.5 untuk teritisannya. Di sini juga kita offset 7.5 untuk jaringannya. Nah, oke, setelah jadi seperti ini, kita copy aja ini langsung ya ke tengah. Kemudian kita trim ya, karena ini kita mau membuat rangkanya. Ini kita bagi caranya, div, enter, klik ini, klik 6, oke. Seperti itu. Kemudian kita offset 5 dari sini, kemudian ke sini. Supaya apa? Ini garis bantu aja teman-teman ya, biar perletakan kuda-kudanya nanti bagus gitu. Seperti itu. Kemudian ini kita copy ya, pilih dari sini, arahkan ke sini, ini.
Oke, seperti itu. Setelah itu kita ketik L, ya, kita kasih garis di sini, baru arahkan ke sini. Seperti itu. Ini kita hapus. Kita hapus. Kemudian kita offset 7,5, 7,5. Ke sini, sini. Ini ke sini. Kita extend. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita kasih bautnya 1,2. Audio. Nah, oke teman-teman, setelah bautnya sudah jadi, kita sekarang membuat ranknya. Caranya kita ketik PL, enter. Ya, klik dari sini, arahkan ke kanan, 1, enter. Sorry, kita buat dulu dia. Ini PL, enter. 1, di atas 3, 3,2, 3, 1. Kemudian ini kita miringkan, S, enter. Pilih ini, yep, 1, S. Kemudian kita offset. Ketebalannya, sebenarnya ketebalannya 0,45 ya, tapi kita buat aja di sini 0,2. Oke, biar dia kelihatan aja. Oke, kemudian atapnya 2,30. Kemudian kita fillet ya. Ini mau kita bengkokkan, F enter, R enter, 2 enter. Klik dari sini ke sini. Kemudian ini kita rotate ya, -3. Kemudian kita buat 1,1 rectangle. Kalau saya kecepatan bisa tonton tutorial saya yang buat wajah ringan teman-teman ya, kuda-kuda. Kemudian ini kita letakkan ke sini. Kemudian ini kita copy 25, 50, 75. Ini kita copy. Oke, seperti itu. Nah, setelah jadi seperti ini teman-teman, kita bisa blok supaya
dia tidak satu-satu kita pilih, kita blok, B enter, ya. Select object, pilih semua, kita buat atap, oke kan, ya. Nah, jadi dia kita klik langsung terpilih semua. Kemudian ini kita rotate aja, ya 30 derajat, seperti itu. Kemudian ini kita pindahin ke sini. Oke, udah jadi seperti ini. Kita mirror. Nah, dia kan lebih ini teman-teman, lebih cepat. Sementara kita selesaikan dulu semua. Kemudian di sini ada list plan. Ketik REC, klik dari sini, ketik 2,20. Ya. Kemudian ini kita explode, ya. Kemudian offset 1 ke dalam, kemudian ini kita offset 5, 5, seperti itu. Ini kita trim. Kemudian ini kita rotate 30, seperti itu. Ini kita pindahin ke sini. Kita munduri. Kita trim. Nah, dan jadilah seperti ini, teman-teman ya. Nah, dan kemudian di sini kita akan buat plafonnya. Kita ini aja copy ke atas sekitar 330. Oke, ini kita hapus. Kemudian kita tarik ke bawah 1,2. Yep. Itu untuk ketebalan plafonnya, kita pakai plafon gypsum 12 mm teman-teman ya. Kemudian kita pakai rangka holo 2x4 ya, 2x4. Pilih ke sini, kita pilih dari sini ke sini, ini ke sini. Ini sampai sini. Oke, kita hapus saja. Kemudian kita satukan seperti ini. Di sini juga. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Yep. Oke, nah kira-kira sudah lengkap semua di bagian ini. Ya udah, kita tinggal copy aja ya. Kita tinggal blok. Ini juga kita blok. Kemudian kita tinggal mirror. Nah, jadi. Oke, begitu teman-teman ya. Nah, oke, kemudian sekarang kita akan buat penutup atapnya atau rabung. Ya. C enter. Kita masukkan 10. Kemudian offset 2. Kita trim. Kita hapus. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut di bagian plafon dalam, teman-teman ya. Kita offset aja 320 dari sini ke atas. Kemudian kita offset ke bawah 1,2 untuk tebalnya. Ya. Kita extend aja ke sini. Dan kita trim. Seperti itu. Kemudian ini rangka holo tadi.
Kita copy aja ke sini. Kemudian kita copy lagi 60. Kemudian 60. Oke. Yep, copy lagi 60. Ini kita copy, klik dari sini ke sini. Kemudian ini kita letakkan di sini. Kita L, kayak line. Sampai sini aja. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Oke, kemudian kita tinggal ini ukur aja. Yep, PCO. Iya, seperti itu. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita buat ini ring balok ya, kita tinggal copy aja ini. Kita tinggal copy karena ukurannya sama. Oke, setelah seperti itu kita buat plesteran dindingnya teman-teman. Kita ketik ML, enter, kemudian J enter, Z enter ya, kemudian S enter untuk tebal ininya, tebal plesterannya 12, enter. Klik dari sini ke sini. Oke, yep, seperti itu. Oke, kemudian kita arsir teman-teman ya. Kita menggunakan ANSI 32, scale-nya mungkin 0,5. Kita coba dulu. Ini kayaknya kerapatan. Mungkin 0,7 atau 1 mungkin. 1, oke 1. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita tinggal ini. Kita tinggal buat notasinya gitu. Kita tinggal buat notasinya. Kita pakai PL aja kali. Oke, kita tinggal copy aja dulu dari sini ke sini. Kita buat dia plus minus 0,00. Ini acuan kita untuk mengukur. Acu aja kali. Siap, seperti itu teman-teman ya. Ini kita arsir aja lah. Solid. Oke. Yep, ini juga, ini juga. Ini kita buat minus. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita mirror. Oke. Oke, ini dia ketinggiannya kita buat plus. Kalau ketinggian itu
dia plus, kalau dia menurun dia minus teman-teman ya. Plus 3, berapa tadi, 3,2. Oke. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan buat keterangannya ya. Ini ya udah jelas, ini penutup atap, kemudian ini ya kita pakai ini apa namanya? Genteng metal. Kemudian ini apa, kaki kuda-kuda. Ini skornya ya, skor itu atau kayak sokong gitu. Kemudian ini rank ya, ini rank. Yep, seperti itu. Kemudian ini ada batang tarik. Udah, kita tinggal buat aja. Ini hubungan. Kemudian genteng metal. Setelah itu kaki kuda-kuda pakai kanal C, CT 75 ya, tebal 0,75 mili. Ini kayaknya kurang ke atas ya. Oke, kemudian ini ada skor ya, sama. Kemudian ini rank 045. 45 itu ketebalannya. Kemudian ini juga sama batang tarik. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat lagi nih. Ini plafon gypsum 12 mili. Oke. Kemudian di sini ada list plank. List plank 2x20. Kemudian ada kita pakai rangka hulu. Rangka hulu 2x4. Oke. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian saya lupa, ini kita masukkan dulu pintu-pintunya teman-teman ya. Ini ada pintu, kita copy, letakkan sini. Ini pintunya sebelah sini. Ini, kemudian ini kita geser 15 ya. Ini kan bergeser dia di sini kan, pas di sini dia. Nah, seperti itu. Nah, ini ini kita geser ke sini. Iya, seperti itu.
Kemudian ini kita copy, kita pindahin ke sini ya, ke sini. Oke, seperti itu teman-teman. Ini gagangnya di sini. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Jangan lupa di save teman-teman. Ya, oke. Teman-teman, ini kita sudah selesai. Kalau potongan B, saya challenge teman-teman untuk membuatnya gitu. Saya challenge teman-teman. Nanti mungkin di tutorial berikutnya saya akan buat potongan B. Tapi sebelum itu, kawan-kawan coba terlebih dahulu dengan apa yang saya ajarkan ini, kawan-kawan terapkan. Oke, semoga bisa membuat potongan B. Nah, jika sudah dibuat, nanti saya akan buat lagi tutorialnya begitu. Supaya ya lebih kayak ini ya, lebih PR lah untuk kalian seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti inilah video yang bisa saya ajarkan kepada kalian. Semoga apa yang saya ajarkan ini berguna bagi kalian semua dan bermanfaat bagi teman-teman sekitar kalian juga. Seperti itu. Jangan lupa share video ini agar video yang semakin berkembang dan tentunya channel ini semakin dikenal. Sekian dari saya, terima kasih. Dah.